miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihinya. Ibadah raya pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan setia dan Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus dalam ibadah raya pagi hari ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita ya Tuhan. Momen kami merayakan kasih sayang. Momen kami mempersiapkan ulang tahun baru Imlek. Dan hari ini ya Tuhan, hati kami rindu akan Engkau. Sebab kepada siapakah kami belajar dikasihi dan mengasihi kecuali dari Engkau saja. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Engkau boleh hadir di tengah-tengah ibadah ini. Sebagaimana janji-Mu melawati kami dan membawa kami dalam sukacita-Mu, oleh sebab Engkau baik adanya, tak pernah Engkau jahat. Engkau selalu baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, berkatilah. Dan berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini mengalami sukacita dari Tuhan, amin. Kita patut bersyukur pagi hari ini hanya karena perkenanan dari Tuhan. Kembali Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk kita boleh kembali hadir di tempat ini. Biarlah ini bukan hanya sekedar rutinitas kita untuk datang beribadah, tapi suatu komitmen dan menjadi rasa haus dan lapar kita akan kehadiran Tuhan di tempat ini, amin. Seberapa banyak yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, boleh lambaikan tangannya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, saya rindu mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk membacakan satu bagian firman Tuhan. Mazmur pasal 133 di ayat yang pertama. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sekali lagi, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita semua di tempat ini bersaudara, amin. Tuhan tidak melihat dari suku apa, dari latar belakang seperti apa, tetapi di dalam Tuhan kita adalah satu kesatuan di dalam tubuh Kristus, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan nama Tuhan. Mari kita mau nyanyikan satu pujian di hadapan. Sekali lagi katakan, sungguh alangkah baiknya
boleh gandeng keluarganya dengan menyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Amin. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami jemaat Tuhan saja. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur karena Engkau panjang sabar dan bermurah hati kepada kami. Betapa tahun demi tahun gerejamu terus dilukai oleh perpecahan. Tetapi kalau gereja ada dalam rahmat-Mu, maka ada sebuah panggilan ya Tuhan, untuk kami sungguh menyatakan kerinduan Tuhan, menjadi gereja yang satu, sama seperti Engkau menghendaki seluruh orang percaya satu adanya. Kami berdoa kepada Tuhan, biarlah menjadi isi hati-Mu itu menjadi isi hati kami, menjadi semangat dalam pelayanan kami di gereja lokal maupun bersama-sama saudara-saudara seiman dari segenap gereja Tuhan di muka bumi ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dalam momen Valentine dan Imlek ini kami mau merenungkan firman-Mu. Berkaryalah ya Roh Allah, berbicaralah kepada kami secara pribadi, ajar kami memahami firman-Mu dan melakukan firman-Mu itu. Dimuliakanlah Engkau Tuhan dalam hidup kami, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat Valentine, selamat mempersiapkan diri untuk menyongsong Imlek 2577. Selamat berkumpul dengan keluarga yang jauh pulang ke Pontianak. Ada Cynthia, ada Beckham, tentu membahagiakan buat Bu Hana ya. Puji nama Tuhan. Ya, tentu juga membahagiakan buat kami semua boleh melihat anak-anak Tuhan kembali ke Pontianak dan beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan tema kasih rukun dan berkat. Ya, bacanya dari kanan ke kiri ya. Kasih rukun dan berkat. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur yang mungkin menjadi favorit buat beberapa orang, yang karena Mazmur ini seringkali dihafal di luar kepala ya. Artinya diingat gitu ya. Puji nama Tuhan. Nyanyian siarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Dalam terjemahan lain, apabila saudara-saudara berdiam bersama dalam persatuan. Seperti minyak yang berharga di atas kepala meleleh ke janggut Harun turun ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikian mahal harga sebuah kerukunan. Demikian mahal harga sebuah persatuan. Semahal penebusan dosa manusia. Kita tahu bersama bahwa sejak manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saat itulah jiwa mereka, diri mereka sesungguhnya terpecah-pecah. Apa yang mereka tahu tentang apa yang benar dan apa yang jahat, sebagaimana mereka telah memakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ada pengetahuan yang baik dan jahat yang terdistorsi, tidak mutlak,
Sehingga Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa sudah menunjukkan efek dari kebenaran atau kejahatan yang dipahaminya itu. Terdistorsinya kebenaran yang dipahami oleh Adam dan Hawa adalah dalam bentuk pembenaran diri sendiri dan kemudian melihat orang lain sebagai pelaku atau penyebab kejahatan. Kemudian setelah Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden, kita melihat harga kerukunan dan persatuan itu mahal. Semahal harga darah Habil yang ditumpahkan oleh kakaknya sendiri di padang persembahan. Kain merasa diri benar. Kain merasa diri bahwa ia pantas melakukannya karena merasa Tuhan tidak berlaku adil kepadanya. Maka dalam bentuk perlawanan kepada Tuhan, ia melihat saudaranya sebagai yang lemah, itulah yang disasarnya sebagai bentuk pelampiasan rasa merasa diri benar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sejak saat itu kerukunan, persatuan menjadi sebuah nyanyian pengharapan. Karena hampir setiap sisi kehidupan manusia di muka bumi ini selalu dicabik-cabik oleh perpecahan dan permusuhan. Demikianlah Mazmur Ziarah yang kita baca. Mazmur ini bukanlah mazmur yang merayakan persatuan atau kerukunan, tidak. Ketika Daud melihat bahwa orang-orang yang datang berziarah ke Yerusalem, dari penduduk Yerusalem sendiri maupun penduduk dari kota-kota lain, para orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Yerusalem, mereka datang berbondong-bondong datang ke Yerusalem. Lalu Daud mengungkapkan apa yang dilihatnya itu dalam mazmurnya ini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara, apabila artinya jika saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Apabila mengandaikan bahwa jika itu terjadi, oh itu sungguh indah. Oh jika itu sungguh terjadi, itu sungguh baik. Yaitu saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Artinya dalam hati kecil Daud ketika dia melihat orang Israel berjalan ke Yerusalem, berbondong bersama-sama, berjalan beriringan dari berbagai macam suku datang ke Yerusalem untuk merayakan sebuah festival yang diperintahkan oleh Tuhan. Apakah itu Paskah, Pondok Daun, atau berbagai macam peristiwa yang lain. Ketika orang-orang Israel datang berbondong-bondong, kelihatan dari jauh mereka itu tampak banyak jemaat yang datang ke Yerusalem. Daud dalam hati kecilnya, oh alangkah indahnya kalau mereka itu sama-sama memang datang dengan hati yang damai dan rukun. Karena bisa jadi Daud merasa mungkin belum tentu orang yang datang ke Yerusalem itu dengan semangat kerukunan, dengan semangat persatuan. Bisa jadi di antara mereka ada yang sedang berselisih. Bisa jadi di antara mereka ada yang sedang melukai dan dilukai. Bisa jadi di antara mereka sedang ada ketidakcocokan. Bisa jadi di antara mereka ada perselisihan, meskipun perselisihan itu belum menimbulkan perpecahan. Maka bait suci dan Sion, tempat mereka melayangkan pandangnya, baik orang-orang yang punya hati rukun, baik mereka orang-orang yang sedang hatinya terlukai, baik mereka yang sedang berselisih, sama-sama berjalan ke Sion, sama berjalan ke bait Allah.
Artinya Bait Suci dan Sion menjadi pusat pengharapan akan adanya kerukunan yang sejati. Siapapun kamu yang berjalan ke Bait Suci, siapapun kamu yang berjalan ke Sion, apakah kamu sudah berdamai dengan saudaramu dan hidup damai dengan saudaramu? Apakah kamu sedang dilukai? Apakah kamu sedang melukai? Apakah kamu sedang berselisih? Bait Suci dan Sion menjadi pusat untuk pemulihan itu. Oleh sebab itu, nyanyian pengharapan ini semakin terasa kuat untuk perlu dikumandangkan. Ketika kerajaan Israel terpecah menjadi dua, kerajaan Israel Utara dan Israel Selatan. Ketika perselisihan bukan hanya masalah antar pribadi. Ketika perbedaan pendapat bukan lagi masalah yang ringan. Ketika perselisihan itu mengoyak bangsa Israel. Ada seorang YouTuber berkata, ada apa dengan umat Allah, katanya. Ada apa dengan umat Allah sehingga mereka terpecah menjadi dua bagian, Israel Utara dan Israel Selatan. Dan hampir selama mereka terpecah, sedikit waktu mereka itu bersatu, sebanyak waktu yang mereka gunakan untuk bertengkar dan berselisih, sampai kemudian terimbas pada zaman Yesus Kristus juga, ketika orang-orang Yahudi membenci orang-orang Samaria. Nyanyian pengharapan akan kerukunan semakin bergema ketika terjadi perselisihan, apalagi perpecahan. Oleh sebab itu, tempat sentral Bait Allah sebagai pengharapan akan adanya kerukunan umat Tuhan menjadi sebuah gambaran yang dipakai oleh Daud. Apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun, alangkah baiknya dan indahnya. Yang pertama, ia umpamakan seperti minyak urapan yang berharga, di atas kepala meleleh ke janggut Harun turun ke leher jubahnya. Ia umpamakan seperti minyak urapan yang berharga yang dituang di kepala Harun, dituang dalam sebuah ibadah pentahbisan, ibadah pengurapan Harun sebagai imam besar. Artinya pelayanan di Bait Suci ada pelayanan yang sungguh berupa pelayanan pengurapan. Dalam pengalaman pengurapan itu terkandung sebuah panggilan untuk hidup dalam persatuan dan dalam kerukunan. Karena kita punya satu imam besar yang diurapi yang sama. Pada masa itu adalah imam besar Harun. Kemah suci menjadi pusat kehidupan Israel. Kemah suci menjadi pusat untuk pemulihan Israel. Kemah suci menjadi pengharapan akan adanya kerukunan di antara suku-suku Israel. Gambar ini pernah ditampilkan oleh Pak Penatua Andreas Lonardi ketika bilangan pasal kedua, suku-suku Israel itu difoto. Kalau difoto dari udara itu akan menampilkan seperti ini. Kemah suci ada di pusat, sedangkan kemah-kemah 12 suku Israel ada di sekitarnya, di barat, di timur, di selatan, di utara, di selatan. Mirip dan bentuknya adalah bentuk cross salib, ya. Benyamin, Manase, Efraim, Dan, Asyer, Naftali, Ruben, Simeon, Gad, Yuda, Isakar dan Zebulon. Bait suci ada di tengah pusat mereka. Bait suci menjadi pengharapan akan keharmonisan, akan kerukunan,
akan persatuan. Demikianlah kita sekarang sebagai umat perjanjian baru. Kita sebenarnya dipunyai satu imam besar yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita baca Efesus 2 ayat 13 sampai 19. Efesus pasal 2. Kitab Efesus pasal 2 ayat 13 dan 19 sampai 19. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat, perhatikan, oleh darah Kristus. Darah Kristus yang menyatukan mereka yang jauh menjadi dekat. Dengan kata lain, salib Kristus yang menyatukan orang-orang yang dari berbagai macam suku. Karena dialah damai sejahtera kita. Yesus itu damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena melalui Dia, kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk ke dalam Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kerukunan jemaat adalah berporos pada darah Kristus, salib Kristus. Sehingga kerukunan jemaat itu yang melalui salib Kristus itu membawa jemaat sadar bahwa ia sedang mengadakan pesiarahan rohani. Seorang yang sedang mengadakan pesiarahan rohani, ia tahu tidaklah tepat untuk menyimpan perseteruan, perselisihan, kebencian. Sebab persiaran rohani sebagaimana yang disebutkan dalam surat Efesus yang kita baca adalah persiaran rohani menuju kepada Bapa di surga. Itulah perjalanan kita, bukan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita sadar bahwa kita sedang berjalan menuju kerajaan surga? Orang yang berjalan menuju kerajaan surga akan menata hatinya sebab akan berjumpa dengan Bapa di surga. Jangan dipikir, wah ini mau ngajak mati nih, enggak ya. Enggak. Tetapi kita sedang berjalan menuju kerajaan surga. Kita sedang berjalan menuju Allah Bapa kita. Masakan berjalan menuju Allah Bapa kita itu, lalu Pak Ferry itu sikut-sikutan sama istrinya. Nanti apa kata Bapa di surga? Apa kata Bapa di surga? Masakan Robin sama Jonathan itu saling cakar-mencakar. Wah, kalau laki-laki tidak cakar-mencakar ya, pukul memukul. Wah. Padahal sedang menuju ke Bapa di surga. Bukankah orang yang setuju menuju Bapa di surga sedang menata hatinya? Karena porosnya adalah Yesus Kristus. Meskipun ada perselisihan, meskipun ada
ketidakcocokan, tetapi setiap orang akan menata hatinya untuk semakin selaras dengan Kristus, dan dengan demikian persiaran rohaninya, perjalanannya menuju Bapa di surga, semakin hatinya dipenuhi dengan semangat kerukunan dan damai sejahtera. Saya mengajak jemaat Tuhan semua untuk menyadari hal ini, bahwa kita sedang bersiarah rohani. Di dunia ini hidup kita itu sementara saja, hanya mampir minum kata orang, meskipun tentu tidak sekedar mampir minum. Saya ingat kata-kata Pak Hirianto, semua barang di dunia ini habis pakai, tidak ada yang kekal. Itulah sifat dunia yang sementara. Tetapi yang rohani adalah menuju kepada Bapa di surga. Itulah siarah kita. Mari kita menata hati kita. Lihatlah darah Kristus yang terluka. Hati Kristus yang mengucurkan darah. Lihatlah darah Kristus itu. Lihatlah salib itu. Sebab salib itu mempersatukan umat Tuhan. Dengan memberikan gambaran kerukunan seperti minyak urapan, memberi makna kerukunan jemaat Tuhan sebagai bernilai rohani dan sakral atau suci. Kita baca bersama-sama ya. Ini 1, 2, 3. Kerukunan seperti minyak urapan, memberi makna kerukunan jemaat Tuhan sebagai yang bernilai rohani dan sakral, suci. Jadi kerukunan itu suci. Jika kerukunan itu dibangun oleh anak Tuhan yang tahu akan makna minyak urapan, yang dituang dari atas, artinya diberikan oleh Bapa sebagai berkat. Kerukunan itu datang dari Bapa, seperti minyak yang meleleh turun. Demikian juga kerukunan itu meleleh turun dari kepala dan membasahi leher jubahnya. Kerukunan itu merembes, semangat itu merembes dari karunia Bapa, dari atas, dari surga, mengalir di dalam kehidupan orang-orang percaya. Sehingga kerukunan itu punya nilai yang baru. Bukan sekedar rukun hahi, bukan. Tetapi rohani, suci, dan sakral. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu membangun kerukunan itu atas dasar Yesus Kristus. Sebab kalau orang membangun kerukunan atas dasar hobi, ya, orang ada punya hobi ya, hobi yang sama, hobi naik sepeda sama, lalu bangun komunitas naik sepeda. Ada hobi bahkan yang kurang baik-baik, orang kumpul bersama-sama membangun hobi yang kurang baik. Ada orang dipersatukan dengan cara yang sama, yaitu lebih bisa nyambung dibandingkan dengan yang lain, dengan ini daripada itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, semua bentuk kerukunan, apakah itu karena hobi, karena satu chemistry, apakah itu karena sama-sama punya pengalaman yang sama, apakah sama-sama merasa cocok, semuanya itu bukan kerukunan yang rohani dan suci. Sampai kerukunan itu mampu kita bangun atas dasar darah Kristus. Sehingga saya tahu saya ditebus oleh darah Kristus, kamu ditebus oleh darah Kristus. Kita rukun bersama karena kita sama-sama milik Kristus. Sampai kita tahu bahwa kita ini sebenarnya orang-orang yang tak layak dikasihani, tetapi kemurahan Allah melalui Yesus Kristus telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Kita menjadi anak-anaknya. Kita diangkat begitu rupa. Diajak untuk hidup rukun.
kita memberikan perhatian kepada doa Yesus yang menghendaki setiap orang-orang percaya itu hidup dalam satu kesatuan, hidup rukun. Sampai saat itu memenuhi hati dan pikiran kita, memberi semangat dalam gerak hidup kita. Saat itulah kerukunan yang kita bangun, baik kerukunan yang bernilai rohani dan sakral, yang melampaui apakah itu hobinya sama, apakah itu kesenangannya sama, apakah itu berbagai macam hal yang membangun kerukunan atau kongsi. Kita lihat hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan kepada 12 murid, 11 orang murid, dan bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Roh Kudus dicurahkan kepada siapa? Kepada mereka yang tahu bahwa mereka telah dipersatukan di dalam janji Tuhan. Mereka telah dipersatukan oleh salib Kristus. Mereka disatukan oleh janji untuk menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus itu dicurahkan dalam keadaan seluruh jemaat Tuhan mula-mula itu, para rasul itu hidup sehati sepikir dalam satu janji, hidup rukun, saling memperhatikan. Maka jemaat mula-mula menjadi benda museum sekarang ini, di mana kesehatian, kesepikiran itu terus dibangun oleh mereka, sehingga mereka saling memperhatikan, saling menasihati, hidup dalam firman Tuhan, memecahkan roti setiap hari, dan kemudian tekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam berdoa. Itulah jemaat Tuhan, di mana minyak urapan yang menggambarkan Roh Allah memenuhi mereka dan membuat mereka itu yang sudah rukun menjadi semakin rukun, solid di dalam kehidupan mereka. Pentakosta adalah gambaran minyak yang dicurahkan di atas kepala, meleleh ke janggut, kan ke leher jubah, menjadikan setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Allah menjadi pionir-pionir pembawa kerukunan, pembawa persatuan, pembawa kepedulian, pembawa damai sejahtera. Setiap tanggal 31 Oktober biasanya ada sekelompok mahasiswa di STT Abdiel, dan saya sebagai kepala asrama dan bagian kemahasiswaan seringkali diundang mereka untuk bersama-sama memperingati hari reformasi 31 Oktober setiap tahun. Nah, kita tahu bahwa Martin Luther pada 31 Oktober 1517 menempelkan 95 dalilnya di pintu gereja Wittenberg, Jerman, dan saat itu diketuklah palu reformasi yang terkenal dengan semboyan Sola Fide, Sola Scriptura, Sola Gratia. Entah mengapa setiap kali saya diajak mahasiswa untuk merayakan hari reformasi, saya merayakannya dengan separuh hati. Separuh hati, tidak sungguh-sungguh, tidak menjadi sesuatu yang saya syukuri dan saya rayakan dengan gegap gempita. Karena reformasi, Sola Fide, Sola Scriptura, Sola Gratia, bersamaan dengan itu juga adalah hari perpecahan gereja. Sama seperti kalau Israel Utara dan Israel Selatan terpecah, lalu mereka adakan hari kebebasan dari dinasti Daud. Lalu Israel Utara punya hari khusus untuk merayakan kebebasan mereka dari orang-orang Yehuda di selatan. Maka perayaan itu tentu ada sebagian yang merayakannya dengan sepenuh hati, ada yang sebagian yang merasa
ini bukan hanya hari pembebasan, tapi juga hari perpecahan. Dan lebih sedih lagi saya, seolah-olah perpecahan itu menjadi DNA gereja-gereja reformasi. Mulai dari Martin Luther tidak berapa lama kemudian berpisah dengan Zwingli. Terpecah dengan Zwingli, membuat dua poros reformasi. Lalu tidak lama juga terpisah dengan saudara-saudara Anabaptis. Bahkan gerakan reformasi awal itu membantai orang-orang Anabaptis dengan begitu kejam. Kelompok yang disebut sebagai reformasi radikal ini dilawan oleh Martin Luther dan kawan-kawan dengan berdarah-darah. Entah mengapa sejak saat itu DNA gereja-gereja reformasi adalah DNA perpecahan, bukan kerukunan. Terlebih lagi, gereja yang mengaku adalah gereja Roh Kudus adalah gereja yang tercatat dalam kenyataan sebagai gereja yang paling banyak terpecah. Gereja Pantekosta di Indonesia, GBI, lalu berbagai macam GBT, GPT, gereja ini, gereja itu, gereja Isa Al-Masih. Sebagai gereja yang mengklaim sebagai gereja Pentakosta yang mengakui Roh Kudus karya Roh Allah. Tapi justru gereja ini banyak terpecah, bukan rukun. Dan hampir sebagian, tidak semua, perpecahan itu mengakibatkan luka dan melukai. Ya, luka dan melukai. Apakah saya bertanya, apakah sungguh ini karya Roh Allah? Ketika sidang PGID, sidang MPL beberapa waktu lalu, ada seorang pemuka jemaat berdiri dan menyampaikan bahwa gerejanya sekarang terpecah menjadi dua. Sinodenya terpecah menjadi dua. Dia mengumumkan bahwa sinodenya sekarang bernama ini, sedangkan sinode yang lama, yang lain bernama itu. Saya agak kepo jemaat Tuhan. Saya begitu sidang selesai dalam perjalanan turun ke ruang makan, saya dekati pendeta ini. Saya tanya, kenapa terpecah? Sudah lama Pak, ada dualisme kepemimpinan. Dua tokoh gereja kami saling berseteru. Tidak ada yang mau mengalah dan lebih memilih jalan perpecahan. Dua-duanya menjadi pemimpin masing-masing. Saya berkata kepada dia, itu bukan gereja Isa Al-Masih tempat saya bernaung Pak. Tapi saya mau katakan hati saya menangis. Hati saya menangis mendengar kabar ini. Benar menangis. Mengapa? Nasihat firman Tuhan dalam surat 1 Korintus. Tidak adakah di antara kamu yang bersedia menerima kerugian? Apa maksud Rasul Paulus? Rasul Paulus itu ada jemaat yang inginnya untung, membela diri mau benar. Tidak bisa goyah, tidak mau mundur sedikit pun. Tapi Rasul Paulus, firman Tuhan yang diucapkan oleh surat Rasul Paulus, tidak adakah di antara kamu yang mau menderita kerugian? Orang Kristen yang punya semangat kerukunan itu diundang untuk menderita kerugian, bukan mencari keuntungan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya kita perlu berawas-awas. Jika Tuhan Yesus berdoa supaya mereka ini menjadi satu, supaya dunia tahu bahwa mereka, Engkau mengutus, Bapa di surga mengutus Tuhan Yesus. Betapa kita terluka, tidak usah orang lain. Gereja yang disebut gereja Roh Kudus, aliran Pentakosta, sungguhkah benar sedang dipimpin oleh Roh Kudus? Ataukah sedang dipimpin oleh roh-roh
perpecahan. Sebab yang saya tahu, Roh Kudus adalah roh pemersatu. Roh Kudus adalah roh kasih. Roh Kudus adalah roh damai sejahtera. Itu yang saya tahu. Itu yang saya yakini. Saya menjadi takut. Bagaimana dengan mereka-mereka ini nanti dalam pertanggungjawaban kepada Bapa di surga. Sedangkan kita sedang berjalan menuju Bapa di surga. Kemarin dalam diskusi rohaniwan ketika kita membahas kitab Yeremia, saya sempat sharing. Saya ada kekhawatiran. Jangan-jangan sebagian orang-orang yang begitu yakin telah melayani Tuhan, tetapi begitu sampai di pintu surga, mau tinggal dibukakan dan masuk. Lalu terdengar suara dari sana, "Siapa kamu?" "Tuhan, aku ini yang sudah melayani engkau, mengusir setan demi namamu." Tapi kemudian Tuhan berkata, "Enyahlah kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu." Saya khawatir karena kata-kata itu begitu menakutkan. Maka dengan melihat bahwa berita tentang kerukunan sebagai sebuah pengharapan, kita menyadari bahwa kita telah masuk dalam dunia yang dipenuhi dengan percideraan, perpecahan, dan kebencian oleh sebab dosa. Tetapi marilah kita di dalam Yesus Kristus, kita mau membangun hidup yang dipenuhi semangat kerukunan. Yang kedua, saudara-saudara yang hidup dengan rukun itu diumpamakan seperti embun Gunung Hermon yang turun ke gunung-gunung Sion. Ya, Gunung Hermon jaraknya kira-kira 170 km dari Yerusalem, dari Gunung Sion. Tinggi gunung itu 2.700 meter lebih di atas permukaan laut. Puncaknya diselimuti salju abadi. Dan angin menghembuskan dari beratus kilometer itu titik-titik air yang kemudian sampai ke gunung-gunung Sion dan menjadi embun-embun. Gunung Sion yang relatif lebih kering dan gersang mendapat manfaat dari embun yang dibawa dari Gunung Hermon itu. Kerukunan itu menyegarkan komunitas yang kering. Kerukunan itu menyuburkan. Kerukunan itu memulihkan. Kerukunan itu berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Kerukunan itu berkat. Amin. Sama juga seperti kita. Kerukunan rohani yang berpusat pada Yesus Kristus itu membuat kita tahu bahwa kekeringan itu menimbulkan kekhawatiran. Kebencian itu menimbulkan kegelisahan. Tapi seorang yang sedang bersiarah mencari kerajaan Allah, sedang diajak oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi dahulukanlah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya dengan menghidupi semangat kerukunan yang berporos pada Yesus Kristus, pada salib, pada darah Kristus, kerukunan orang-orang beriman, kerukunan saudara-saudara di dalam Tuhan, kita sedang diajak untuk menyingkirkan kekhawatiran. Sebab kerukunan di dalam Tuhan membawa embun pengharapan bahwa pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan dialami oleh setiap orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya.
Bapak Ibu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, amin. Ya. Mari kita menjadi orang-orang yang semakin paham, Tuhan Kau memelihara hidupku. Saya teringat akan khotbah Pendeta Agus Santoso ketika ibadah PP beberapa waktu lalu. Ia khotbah tentang Yesus sebagai Alfa dan Omega. Alfa, Mem, dan Omega. Artinya Allah itu ada dahulu, ada sekarang, dan juga ada pada yang akan datang. Pesannya jelas, bersama dengan Tuhan, bersama dengan Kristus Yesus, kita disertai dalam hidup kita. Tak dibiarkan sendiri, dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Sebab itu, biarlah embun Gunung Hermon secara rohani menjadi berkat untuk kita. Yang sama seperti kerukunan membawa berkat, demikianlah kita yang dipenuhi dengan semangat mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Menyisihkan segala bentuk kepentingan diri untuk hidup bagi kerajaan Allah. Disanalah kita menikmati pemeliharaan dan berkat Tuhan. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kemana? Yaitu ke komunitas orang-orang yang hidup dengan rukun, yang semakin menyelaraskan dirinya dengan minyak urapan, sama seperti minyak urapan, yang semakin menyelaraskan dirinya mensyukuri berkat Tuhan dan mengamini kerukunan sebagai berkat Tuhan, seperti embun dari Hermon yang turun ke gunung-gunung Sion. Semakin menyelaraskan hidupnya dengan Kristus, semakin menyelaraskan hidupnya dengan salib Kristus, semakin menyelaraskan hidupnya dengan panggilan Kristus. Sebab kita semua sudah ditebus dengan darah yang sama, yaitu darah yang mulia, darah Yesus Kristus. Kepada jemaat Tuhan yang hidup dalam rukun itu, yang dipandang baik dan indah itu, kesanalah Tuhan memerintahkan. Ini kata yang penting, berkat itu diperintahkan oleh Tuhan untuk hadir di dalam kehidupan jemaat Tuhan yang hidup dengan rukun. Pak, ada orang berkata, enggak perlu aku jadi Kristen, enggak perlu aku jadi orang baik, enggak perlu aku jadi pengikut Kristus. Kamu tahu, aku diberkati. Ada seorang bos berkata begitu. Untuk apa engkau membangun komunitas? Apalagi bos yang belum percaya ini melihat komunitas yang kita bangun, komunitas yang disertai dengan kebencian dan perpecahan. Semakin membuat ia menyepelekan komunitas orang percaya. Tetapi berkat Tuhan yang diperintahkan Tuhan itu melampaui berkat-berkat yang dinikmati oleh orang-orang fasik tertentu. Mereka segera akan tergelincir dan berkat itu tidak berarti apa-apa. Tapi berkat yang Tuhan perintahkan adalah berkat yang membawa rasa syukur, berkat yang menyegarkan, berkat yang semakin menambah kerukunan di dalam jemaat. Itulah berkat setiap orang yang berfokus kepada bait Allah, kepada salib Yesus Kristus. Suatu saat saya pulang membawa bingkisan dari jemaat, sampai di rumah saya taruh dan anak-anak saya berebut, bertengkar. Aku pengen itu, aku pengen itu, aku pengen itu. Aku duluan yang sudah ambil. Lalu saya katakan kepada mereka, jika berkat Tuhan mendatangkan perpecahan atas hidupmu, yang salah bukan Tuhan, tetapi kamu. Berkat Tuhan akan mendatangkan rasa sombong, rasa diri paling benar bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi berkat Tuhan yang dihadir dalam kehidupan orang-orang yang punya semangat kerukunan, semangat hidup sebagai saudara-saudara yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Berkat itu akan dipersilahkan untuk dinikmati bersama-sama. Duluan kamu yang ambil, kamu duluan lah. Benar, yuk sama-sama kita. Apa yang cukup bagi kamu,
cukup aku syukuri juga. Apa yang cukup bagiku, syukurilah. Saya terkesan dengan ketika saya khotbah di sebuah jemaat, lalu saya diajak makan oleh 2-3 orang majelis yang kebetulan adalah owner dari sebuah bisnis. Saya terbengong ketika selesai makan, lalu mereka itu bertengkar. Bertengkar bukan dalam arti bertengkar dalam arti sejahtera, tengkar yang baik. Aku yang bayar, enggak aku, jangan kamu. Yang satu lagi, enggak mau, aku aja yang bayar, gantian. Saking berebut untuk bayarin makanan. Inilah kerukunan orang-orang percaya. Berkat itu disyukuri dan dinikmati bersama-sama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa implementasinya? Untuk eklesia domestika, untuk gereja rumah tangga, apakah rumah tangga kita terdiri dari suami, istri, dan anak-anak, orang tua dan anak-anak yang telah hidup secara rukun dan membangun gereja rumah tangga? Ataukah rumah tangga kita sedang diisi oleh ketidakrukunan, saling sikut dan saling sodok, saling menjelekkan suami dan istri, adu mulut, adu gengsi, tak pernah mau merendahkan diri, tapi selalu mau menang sendiri. Sama-sama punya kebenaran dan alasan yang ketika itu diurai semakin membuat hidup keluarga bak neraka. Karena tak ada yang sungguh-sungguh merasa salah. Bagaimana dengan gereja lokal? Gereja lokal, gereja Isa Masih Pontianak ini. Adakah kita saling jemaat terpetak-petak, menjadi terpola, menjadi kubu-kubu tertentu? Apakah Kristus itu berkubu? Kristus memanggil saya dan saudara untuk menjadi satu keluarga, bukan untuk menjadi keluarga-keluarga yang berkubu. Tidak ada istilahnya dalam pelayanan saya, kubu Denny Dwi Atmaja, tidak ada. Saya pernah ngomong kepada seorang jemaat, kepada jemaat yang pernah saya layani, Pak, kalau Bapak pergi dari sini, saya ikut, saya mau pindah gereja katanya. Saya bilang sama dia, saya tegur dia. Kalau ibu seperti itu, saya sedih, saya bilang gitu. Karena ibu ikut saya, bukan ikut Kristus. Jemaat dipanggil untuk menjadi keluarga Kristus, bukan keluarga Denny, bukan keluarga Lukas, bukan keluarga Simen, bukan keluarga Heri, bukan keluarga Ferry, bukan keluarga, tapi keluarga Kristus. Adakah semangat membangun keluarga ini ada dalam gereja kita? Yang kedua, yang terakhir, yang ketiga, keesaan gereja. Adakah kerukunan yang baik dan indah itu menjadi sebuah pengharapan untuk membangun keesaan gereja? Sehingga gereja tidak lagi saling menciderai. Oh, kamu gereja tidak ada Roh Kudus. Oh, kamu gereja isinya dengan kemunafikan. Oh, kamu gereja isinya gereja jalan-jalan. Oh, kamu gereja tidak taat Tuhan. Oh, kamu gereja, kami gereja yang lebih afdol, kami gereja yang diurapi Tuhan, kami gereja yang lebih. Bukan saya saja yang terluka, tapi Kristus yang berdoa, satukanlah mereka, hatinya terluka oleh perseteruan seperti ini. Oleh sebab itu, marilah saya mengajak kita semua untuk mempunyai hati yang suci, hati yang kudus, hati yang sakral. Apa hati yang kudus, hati yang suci? Hati Kristus menjadi hatiku. Sehingga sepenuhnya hati saya ini, hati kita ini sama seperti hatinya Kristus. Hati yang suci itu siap dilukai, tetapi enggan melukai.
Hati yang suci itu hati yang selalu limpah, kaya dengan pemaafan. Selalu kaya, meluber pemberian maaf. Suatu saat dalam pernikahan Jody dan Fanny, saya berkata kepada mereka pada waktu katekisasi pranikah, ada seorang istri yang mungkin karena persetujuan pastornya, persetujuan pendetanya, menambahkan kata-kata yang tidak diketahui oleh suaminya. Jadi waktu itu mereka sedang mengikat janji pernikahan, mengucapkan janji pernikahan. Selesai laki-laki mengucapkan janji nikah, lalu mempelai perempuan. Mempelai perempuan berkata seperti ini, aku menerima engkau A sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya. Aku mencintaimu dan mengasihimu dalam ABCD sampai selesai. Lalu yang ditambahkan seperti ini. Dan aku menyediakan ruang dalam hatiku untuk kesalahan-kesalahanmu. Dalam ruang itu terisi penuh pemaafan. Hati yang suci adalah hati yang membuka ruang untuk kesalahan-kesalahan orang lain. Ia bersedia dilukai, tapi enggan melukai. Tetapi yang keluar dari dirinya adalah pemaafan. Aku salah, aku minta maaf. Tanpa kamu minta maaf pun, aku memaafkan kamu. Hampir mustahil dilakukan oleh dosa. Hampir mustahil dilakukan oleh Adam dan Hawa yang mempunyai kebenarannya masing-masing. Hampir mustahil dilakukan oleh orang-orang yang dijangkiti oleh virus-virus menciderai, memperbesar kebencian. Tapi akan selalu dihayati oleh orang-orang yang memandang, oh Tuhan, aku bukan orang yang sempurna, tetapi memandang engkau, memandang salibmu. Kemana aku akan pergi? Aku diliputi semangat untuk membangun kerukunan. Biarlah engkau berikan hatiku, hati yang kudus, hati yang suci, sama seperti hatimu. Terakhir kata, selamat Valentine. Selamat menyambut tahun baru Imlek 2577. Selamat hidup rukun. Tuhan memberkati kita semua. Dalam